Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Ruang Publik. Program yang memang kami dedikasikan untuk memberikan informasi, wawasan, pengetahuan, bahkan menginspirasi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki nilai-nilai kepublikan. Pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang akan dekat sekali dengan sekepal tanah surga. Dari mana itu? Dari Kabupaten Kerinci. 10 tahun Bupati Kerinci Adi Rozal dipercaya untuk memimpin kabupaten dengan segala potensi yang ada. Telah banyak pencapaian, peningkatan dan perubahan yang terjadi di Kabupaten Kerinci. Dan pada sore hari ini kita akan membahas tema refleksi 10 tahun kepemimpinan Adi Rozal di Kabupaten Kerinci. Telah hadir orang nomor 1 di Kerinci bersama kita di sini dan juga ada pengawat pendidikan. Kita sapa dulu Pak Bupati nih. Ada Bapak Dr. Andes Haji Adi Rozal MSI. Selamat sore Pak. Selamat sore, assalamualaikum ya dan pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Aduh, sudah lama tak bertemu. Waktu 5 tahun kepemimpinan Bapak, kalau tidak salah kita juga melakukan dialog. Dan Bapak segini-segini aja. Apa nih Pak? Kok awet muda terus? Ya, karena rambut saya semakin putih itu aja. Nggak, Bang Maren, nanti Cynthia dari gadis ketemu Bapak, sekarang anaknya udah 2. Bapak kayak gini-gini aja. Luar biasa, terima kasih selalu Bapak, nanti akan kita bahas. Kita sapa dulu nih orang Australia Pak. Iya. Orang Jambi yang menempuh pendidikan di Australia. Luar biasa. Yang dari Australia datang ke Jambi, pas ditelepon kita dialog bersama Pak Bupati. Oke, langsung terbang Pak dari Australia. Kita sapa ini Bang Bahar Nurdin SSMA. Selamat sore Bang. Selamat sore Siti, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Abang sehat? Alhamdulillah segar insyaallah. Segar. Jangan ya? kalah dengan Pak Bupati ya. Iya. Yang selalu awet muda. Tipsnya mungkin karena Pak Bupati itu selalu tersenyum mungkin ya Pak ya. Jadi awet muda ya, orang yang selalu harus tersenyum. Kita tiru yang terbaik. Harus kita tiru, baiklah. Ini menarik karena Pak Bupati ini adalah salah satu pemimpin yang dipercaya 2 periode. Ini kan bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat 10 tahun. 5 tahun dan akhir 2023 atau awal 2024 kepemimpinan beliau berakhir seperti itu. Kita bahas dulu satu persatu. Pak, ini kan seperti yang terlihat nih di meja. Ini adalah hasil dari tanahnya Kerinci yang memang kata orang ditanam apa aja itu berhasil. Ada jeruk, ada ini. Kita berbicara mengenai sumber daya alamnya dulu, potensinya, pertaniannya. Bagaimana sih Pak Bapak mengelola ini dari 10 tahun yang lalu sebelum pertama kali Bapak memimpin Kabupaten Kerinci, bagaimana? Karena kalau kita punya potensinya tapi tidak bisa di handle seperti itu, tidak akan jadi apa-apa. Silakan Pak Bupati. Baik ya, pemirsa juga Dinda Baren. Siap. Kerinci itu memang tanahnya subur. Kemudian masyarakatnya rajin bekerja. Hanya tinggal kita mengarahkan. Maka saya melihat mempertahankan Kerinci, mungkin dasar saya orang seni rupa barangkali. Maka saya melihat Kerinci saya bagi atas 3. Satu yang hulu sekali, yakni kayu aro. Dikembangkan di sana kayu aro, hortikultura dan kopi. Kemudian ada yang di tengah, yakni kita kembangkan padi-padian, beras, padi, jagung, kemudian kayu manis. Sementara bagian hilir adalah kayu manis dan buah-buahan. Maka sampai saat ini masyarakat menikmati semuanya. Alhamdulillah dengan kita kembang seperti itu, di kayu aro memang potensinya bagus untuk hortikultura, sehingga cabai, kemudian kentang tidak hanya untuk masyarakat Kerinci, tapi bisa ke Jambi, bahkan ke Jakarta dan Sumatera Barat, bahkan ke Batam. Ini potensi seperti kentang, bawang. Bahkan sekarang ini di kayu aro kita kembangkan juga sudah, ketika kemarin pemerintah pusat bingung untuk mengembangkan bawang putih, maka kita di Kerinci sudah kita kembangkan bawang putih. Jenis Kerinci sendiri agak besar, sayang tidak kita bawa contohnya. Ya, ini agak besar dan telah kita sertifikatkan, diakui oleh pemerintah pusat, dan itulah juga yang kemarin yang membuat saya mendapatkan piagam dari penghargaan dari Presiden, yakni bahwa Kerinci ada bawang putih yang namanya adalah Jangkriah Adro. Ini nama bawang putihnya. Kemudian selain pada itu juga kita di bagian tengah padi-padian. Padi di Kerinci sudah surplus untuk kebutuhan masyarakat Kerinci, dan bahkan yang lain itu surplus, datanya ada. Padi kita itu sudah surplus sekitar 65% dari kebutuhan kita. Padi dahulu di Kerinci, padi payo,
itu umurnya 8 bulan bisa panen, sekarang sudah kita kembangkan bersama dengan Batan, kemudian juga IPB, sehingga padi payung menghasilkan 3 jenis varietas, kemudian umurnya semakin pendek. Kemudian padi yang rendah kita kembangkan juga, mudah-mudahan tahun depan atau 2 tahun lagi itu bisa 1 kali tanam 3 kali panen. Karena kenapa kita buat seperti itu? Karena memang lahan tidak mungkin bertambah, tapi bagaimana produksi itu semakin baik. Itu untuk di tengah. Dan kemudian kayu manis. Bagian hilir kita kembangkan buah-buahan. Ini termasuk di antara buah-buahan. Ini alpukatnya gede banget, Pak. Ini nggak orang ketemu nih di Jambi nih. Boleh dilihat nih alpukatnya segede apa. Ini luar biasa loh. 1 kilo lebih kali ya? Ini pokat. Tuh, alpukat segede ini. Hasil kerinci. Ini yang nanamnya malah ini ajudan saya. Luar biasa. Jadi ajudan saya, karena dia bukan pegawai negeri, saya arahkan dia, kamu nanti harus berjadi pertanian. Maka dia tanam pokat, dan alhamdulillah hasilnya cukup baik. Dan ini sudah banyak masyarakat. Kemudian juga jeruk. Ada jeruk gergah yang ya pada jeruk madu. Kemudian juga ada yang kita kembang juga ini apa namanya, buah-buahan manggis. Oh, manggis. Manggis juga kita kembangkan. Jadi untuk bagian hilir, kayu manis dan tanam tuanya dan manggis. Ini yang kita kembangkan untuk pertanian kerinci. Alhamdulillah, kopi sudah kita sertifikatkan, kayu manis kita sertifikatkan, dan pengolahannya tidak hanya menjual mentahnya saja, tapi sudah dikembangkan oleh anak muda. Baik, Pak, ini menarik. Sebelum kita ke Bang Bahren mengenai sertifikat, kenapa urgensinya apa nih? Jadi disertifikatkan seperti itu, Pak? Jadi gini, Mbak Tia. Iya. Kalau barang itu sudah punya brand, dikasih merek, itu harganya akan naik ketimbang tambah merek. Untuk itu kerinci seperti kopi kerinci, kopi kerinci ini anak muda telah membuat seperti ini. Kopi kerinci kita sertifikatkan adalah indikasi geografisnya MDPL, di atas permukaan laut. Kopi Arabica tumbuh di Kerinci 1.200 di atas permukaan, ternyata semakin baik. Kita ikutkan festival, nyatanya hasilnya yang baik. Sehingga dengan kita sertifikatkan, dilirik oleh orang Eropa. Maka kopi Kerinci ini sekarang sudah ekspor ke Eropa, Kanada, dan Hong Kong. Luar biasa, sudah dinikmati bule-bule berarti ya? Anak-anak muda. Anak-anak muda ini cerdas, Pak. Ya. Jadi ini luar biasa. Sudah kita kembangkan. Kenapa orang luar negeri mau beli? Karena sudah disertifikat. Sertifikat itu membuat orang menarik, karena ada jaminan mutu. Ya. Ini makanya kita sertifikat. Mungkin tidak banyak orang berpikir seperti itu. Saya berpikir untuk itu. Ini adalah untuk apa? Kesejahteraan masyarakat. Sehingga harganya sebelumnya tidak begitu baik, jadi lebih baik. Seperti kayu manis. Kita sertifikatkan adalah lintang utara di lintang selatan, bujur barat, bujur timur. Sertifikat inilah tanah yang cocok untuk kayu manis dan diteliti dengan baik. Setelah sertifikatkan, harga kayu manis dahulu cuma 7.500. Bahkan sebelum Covid, karena ekspor kita bagus ke Eropa, itu sampai 75.000. Dari 7.500 sampai 75.000. Masya Allah. Kopi yang harganya sebelumnya 3.000, 4.000, sekarang harga kopi sekitar 24.000, 30.000. Yang menikmati petani. Ketika saya sertifikatkan, petani lah yang menikmati, masyarakat yang menikmati. Barangkali inilah yang saya ketika 10 tahun jabatan saya, ada keenakan tidur bagi saya ketika melihat saja masyarakat saya sudah mulai sejahtera. Aduh, Kesintia terharu nih, Bapak udah mau ini aja, berakhir aja masa jabatannya. Aduh, nih menarik ya Bang Bahren ya. Ada gebrakan-gebrakan seorang Pak Bupati yang bisa kita katakan bukanlah anak muda yang mungkin memiliki inovasi gitu. Tapi beliau melakukan inovasi seperti ini, berpikir maju untuk tidak terima saja dengan harga kopi yang 3.000, tidak kayu manis dengan harga 7.500, bahkan bisa meningkat 75.000 seperti itu Pak Bupati ya. Ini luar biasa. Lalu bagaimana padi mereka surplus sampai 65%. Lalu juga tadi yang 1 kali tanam jadi 3 kali panen. Ini kan gebrakan-gebrakan yang luar biasa.
Pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah refleksi 10 tahun kepemimpinan Bapak Adi Rozal di Kabupaten Kerinci. Aduh, tadi ada kendala teknis padahal lagi asik ngobrol ya kan? Masih bersama Pak Bupati dan juga Bang Bahren. Aduh, padahal tadi lagi asik-asiknya menggebu-gebunya nih, tapi nggak apa-apa ya Pak ya, Bang Bahren ya. Kita lanjutkan. Tadi beberapa poin tadi langsung saja diamati Bang Bahren selaku pengamat sosial dan kebijakan publik. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama tidak ketemu dengan Pak Bupati dan Pak Senior, Bu Sentia. Bu apa dia? Oh, jangan. Anggap aja masih gadis. Baik. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan. Saya rasa beberapa poin tadi sudah kita tangkap bagaimana beliau kemudian mendorong ya. Dan saya rasa itulah sebenarnya fungsi daripada kepala daerah. Ya, maka saya ngelihat selama kepemimpinan beliau ya Pak Adi Rozal di Kerinci ini, beliau mampu menjalankan tugas dan fungsinya paling tidak. Apa itu? Kalau kita mau berbicara tentang misalnya kebijakan publik, yang pertama tugasnya dari seorang bupati Kerinci itu adalah tentunya membaca potensi yang dimiliki oleh daerah. Nah, saya rasa tadi sangat cerdas sekali, beliau tidak mengembangkan batu bara tentunya, karena potensinya di sana tidak batu bara, tetapi yang dikembangkan adalah jeruk girga. Ya, kemudian ada kulit manis, kemudian ada teh. Itulah. Nah, kecerdasan seorang kepala daerah adalah membaca sumber daya yang dimiliki. Nah, saya rasa ini sudah sangat tepat seperti apa yang kita lihat hari ini. Bagaimana saya jujur ini udah sampai ke Australia tapi baru nampak ini sebesar itu gitu ya. Ini lama-lama nanti sebesar kepala saya ini lama-lama ini. Dan ini sebuah kesuksesan, saya rasa ini perlu dikembangkan. Yang kedua, tentu yang dibutuhkan adalah terobosan. Setelah membaca segala potensi yang dimiliki, terus harus ada terobosan. Tadi terobosan yang luar biasa, saya rasa ada sertifikasi. Karena memang ketika kita mau mengekspor sesuatu, itu sangat dibutuhkan ya. Karena ketika disertifikasi, itu harus memenuhi standar-standar tertentu. Tidak hanya besar, tetapi misalnya kandungan gizi yang ada di dalamnya, kemudian bentuknya, kemudian rasanya dan seterusnya. Maka sertifikasi itu penting. Dan itu sebuah terobosan. Saya rasa pemimpin-pemimpin daerah yang ada di Provinsi Jambi patut untuk belajar kepada beliau untuk membuat terobosan-terobosan sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki. Ya, misalnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada potensi laut yang ada di sana. Kemudian di Tebo mungkin ada potensi karet dan seterusnya. Nah, beliau sudah berhasil mengembangkan pertanian hortikultura seperti ini dan itu luar biasa. Nah, yang ketiga tentunya adalah pengembangan. Tadi saya rasa sangat baik karena memang kita berbahagia sekali kalau daerah-daerah di Provinsi Jambi sudah mulai surplus. Ya, misalnya surplus beras, itu sangat penting. Ya, karena hari ini kita punya lahan yang luar biasa subur, luas, ya lahan pertanian, tetapi kita impor beras gitu. Nah, minimal paling tidak Kerinci sudah tidak tergantung lagi dengan impor beras. Nah, ketika tidak tergantung dengan impor beras, artinya Kerinci sudah mampu untuk menentukan harga sendiri. Ya, dari harga itu artinya apa? Ini sangat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka fungsi daripada seorang pemimpin endingnya ya ini hanya media ya, ini harus kita cara berpikirnya ini adalah media, tapi endingnya adalah apa? Kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus dicapai. Artinya dengan surplus beras kemudian itu adalah membuat masyarakat tidak lagi pusing terhadap beras ini cukup atau tidak gitu. Nah, kemudian yang terakhir tentunya menanggapi tadi yang sudah dibahas tentunya adalah marketing. Karena memang yang terjadi hari ini terkadang petani kita punya punya lahan, punya perkebunan, punya hasil, tetapi tidak tahu mau dijual kemana. Sehingga ada orang-orang tertentu misalnya tengkulak, ketika tidak dimarketingkan dengan baik, tidak disalurkan dengan baik, nah ini akan menjadi masalah ya. Sehingga apa? Ya kita melihat ya petani ketika panen tapi tidak meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena apa? Hasil pertanian tidak disalurkan dengan marketing yang baik. Nah, dari itu tadi saya melihat paling tidak apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ini sebuah gerakan yang luar biasa. Selama kepemimpinan beliau, saya rasa sudah sangat baik dengan terobosan-terobosan yang ada saat ini.
Bahkan masyarakat di Eropa, Kanada bisa Ya, menikmati. nah Itu ini kan pasar nih sangat luas. luas. Hari ini dengan kemajuan teknologi, artinya marketing kita sudah dipermudah. Artinya hari ini ketika saya foto jebret, oke, Anda mau mendapatkan hal ini, sertifikasinya ini, kemudian harganya seperti ini, rasanya seperti ini, itu orang di mana-mana sudah bisa memesan dan bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Maka mungkin ke depan terobosannya adalah bagaimana memanfaatkan digital marketing untuk kebutuhan-kebutuhan daripada hortikultural seperti ini. Dulu kita hanya tahu, jeruk itu ya dari Medan. Ya. Ya, saya nggak pernah dapat kalau ya Anda ya kalau jeruk yang enak ya. Tapi hari ini kita dapat tawaran baru yaitu jeruk girga gitu ya. Nah, itu udah terkenal. Nah, itu sudah Benar. terkenal hari ini gitu. Nah, ini ke depan saya rasa terobosan-terobosan misalnya pemanfaatan digital marketing, memanfaatkan media sosial di dalam marketing itu sudah harus menjadi proyek pengembangan. Ya, kita berharap nanti kepemimpinan ke depan. Oh ya, enggak lagi ya, enggak boleh lagi kan ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Oke, Udah kepemimpinan dua ke periode. depan ya. Jangan-jangan orang Kerinci minta yang ketiga ya, enggak boleh ya. Oke, kalau tidak boleh paling tidak Dengan nanti ranah lain, Bang. Bisa mungkin, dengan ranah silakan. lain. Nanti paling tidak nanti ini akan menjadi step yang bagus ya untuk dilanjutkan oleh kepemimpinan yang saya. Nah, artinya Adi Rozal paling tidak sebagai Bupati 10 tahun sudah menempatkan terobosan-terobosan yang nanti akan dilanjutkan oleh siapapun bupatinya ke depan. Saya rasa seperti itu. Makanya Pak Bupati bilang tadi Bapak sudah bisa tidur nyenyak. Apa yang Bapak tinggalkan sudah dinikmati oleh banyak orang seperti itu. Berbicara tentang kesejahteraan yang disampaikan oleh Bang Bahran dan juga Pak Bupati tadi kan. Kita punya potensi yang banyak, tapi kalau tidak berimbas pada kesejahteraan sama saja tidak seperti itu. Tapi pada kenyataannya, Cynthia beberapa kali ke sana memang masyarakat pun akhirnya masyarakat lokal pun memang mendapatkan imbasnya. Seperti kita punya stroberi dan dibukalah agrowisata. Cynthia sempat ke sana melihat kebun stroberi dan memetik sendiri. Kan orang-orang di sana juga mendapatkan hasilnya seperti itu Pak Bupati ya. Lalu juga yang paling Cynthia kejar ketika Cynthia ke Kerinci selain wisatanya adalah pasarnya, Bang. Pasarnya, karena memang hasil dari hortikultura yang seperti yang disampaikan tuh enak-enak. Beda rasa kentang di sana dengan kentang di hijau itu beda. Jadi Cynthia langsung beli berkarung-karung dan dijadikan oleh-oleh. Nah, mungkin keadaan pasar pun 10 tahun yang lalu dan hari ini berbeda, Bang Waren. Mungkin bagaimana pengelolaan yang sudah Pak Bupati lakukan selama kepemimpinan beliau? Silakan, Pak. Ya, baik, Mbak Tia. Iya. Jadi gini, ketika saya mulai jadi bupati 2014 itu, saya di samping melihat potensi seperti disampaikan oleh Dinda Bahran tadi, bahwa Kerinci itu adalah pertanian. Lantas saya berpikir, kalau pertanian sudah ada, mau diapakan? Saya menangis ketika melihat pertama saya masuk ke pasar di Kerinci, pasar-pasar tradisional lah. Memang di Kerinci belum ada pasar modern yang seperti tapi pasar tradisional. Saya melihat kondisinya becek, mak-mak yang jualan itu di bawah payung yang memang robek. Jadi kondisi ini membuat batin saya harus berbuat. Maka saya ingat Rasulullah menyatakan bahwa pasar itu lebih penting untuk dibangun. Kenapa? Karena di pasar itu pedagang masuk di pasar, petani masuk di pasar, mak-mak ke pasar, bapak-bapak ke pasar, semuanya kuli angkat juga di pasar. Maka pasar itu adalah pusat ekonomi. Maka saya coba membenahi pasar satu persatu. Tadi di Kerinci itu sudah mulai dari pasar Kersik Tuo, pasar Bedang Lapa yang dulu kondisi tidak baik, pasar Sulak Deras, pasar Sulak, pasar Hiam, pasar Jujun, pasar Semurup, pasar Temiai. Kita benahi dengan baik. Atapnya kita benahi, kondisi dalam, walaupun kadang-kadang yang jualan di pasar agak sulit juga diatur, tapi kondisi fisiknya telah kita perbaiki. Ketika kita memperbaiki itu, orang tidak lagi jualan di tempat yang becek. Jeruk misalnya atau apa yang digelar bukan di tempat yang basah, sudah bisa berteduh. Jadi kondisi ini harus kita perbaiki. Maka saya bangun pasar itu. Pertanian sudah, pasar kita bangun agar orang interaksi di dalam pasar itu ada rasa nyaman. Kemudian tidak cukup hanya di Kerinci, maka kita terobos pasar di luar. Maka kita seperti sampaikan tadi, setelah kita sertifikatkan
tadi kayu manis dan kopi, anak muda yang kita latih kopi untuk buat barista, dan sudah banyak yang jual di Kerinci. Baik di pusat-pusat objek wisata maupun keluar Kerinci kita kembangkan. Alhamdulillah, anak-anak muda ini seperti kopi diolah oleh anak muda, mereka jual. Betul, melalui sistem digital mereka sudah bisa keluar negeri. Satu buah, mungkin ini Allah memang yang Maha Kuasa. Saya tidak pernah membayangkan kopi Kerinci, kayu manis Kerinci jadi terkenal setelah disertifikatkan. Akibatnya apa? Saya diminta untuk presentasi di Gen University. 2019 saya diminta untuk presentasi di sana tentang hasil hutan Indonesia, kopi dan cinnamon, bagaimana bisa harganya bisa naik, bagaimana ditanam di Kerinci sehingga menerobos pasar Eropa semuanya. Jadi tidak hanya pasar di tradisional Kerinci, ya, tradisional, tapi betul pasar dunia. Itu sudah pasar dunia. Ini anak muda semuanya. Jadi begitu juga kalau teh Kerinci sudah lama terkenal di Eropa, tapi kemasannya baru sekarang diperbaiki. Sehingga alhamdulillah teh Kerinci seperti ini sudah tercelup, ini kayu manis tidak hanya stick saja, tidak mentahnya, sudah buat seperti teh kayu manisnya. Serbuk atau dalam bentuk apa, Pak? Seperti celup. Oh, celup. Ya, sudah dibuat di Kerinci. Jadi ini adalah kreasi pengembangan anak muda yang kita latih, kita kembangkan, dan ini menjadi mudah untuk dikirim ke luar negeri. Aduh, Cynthia mau nyicip deh itu nanti gimana rasanya. Baiklah, ini menarik. Sebelum kita ke Bang Bahren, ada beberapa poin, Bang. Tadi juga disampaikan bahwa kondisi pasar zaman dulu tentu tidak seperti sekarang, di mana Cynthia seorang wisatawan pun akhirnya tertarik untuk ke sana, bahkan berwisata belanja di pasar tradisional karena memang merasa nyaman dan tidak seperti yang Pak Bupati katakan. Ini kan berarti ada pembangunan yang dilakukan oleh Pak Bupati infrastruktur. Menyinggung infrastruktur sedikit, Pak, yang telah Bapak lakukan dari 10 tahun yang lalu sampai saat ini seperti apa, Pak? Silakan. Ya, jadi pembangunan sudah kita buat produksinya, bisa dijual dalam, bisa keluar. Tentu jalan harus diperbaiki. Ya. Maka di Kerinci, jalan alhamdulillah kondisi baik dan mantap, itu peningkatannya luar biasa, alhamdulillah. Dan itu dinikmati oleh masyarakat. Dahulu jalan di Kerinci yang diaspal berlubang-lubang, itu lebar 4 meter, itu sudah lebar. Sekarang sudah lebar dan harusnya lancar di Kerinci, baik ke Kayu Aro maupun ke daerah Lempur, itu kemudian di daerah lain itu sudah baik jalannya. Walaupun belum puas, tapi seperti sampai tadi, biarlah next generation, bupati selanjutnya meneruskan ya, Pak, menyempurnakan yang telah baik itu semakin baik. Jadi di samping jalan, ketika kita bicara tentang padi, itu harus ada harus ada irigasi. Maka irigasinya di Kerinci, ada irigasi yang tanggung jawab nasional, ada tanggung jawab provinsi, dan ada tanggung jawab kabupaten. Maka kita harus melaporkan juga, baik jalan, irigasi, kita laporkan. Setiap ada kerusakan yang nasional, kita laporkan kepada balai. Alhamdulillah cepat responnya. Baik balai air maupun balai jalan, itu cepat responnya. Kemudian juga ke provinsi, alhamdulillah. Kemudian tanggung jawab kabupaten. Jadi dengan demikian, jalan irigasi sudah semakin baik. Tapi tidak cukup itu. Apalagi Kerinci kan sudah bergeser dari Sungai Penuh ke kabupaten. Ya. Maka pembangunan kantor, walaupun dalam keadaan COVID kemarin kita paksa harus bangun kantor bupati sudah dihuni, kemudian banyak kantor, walaupun sekarang masih ada 2 atau 3 kantor yang masih menyewa tempat rumah masyarakat. Yang dahulu ada 14 yang nyewa rumah masyarakat, sekarang tinggal sekitar 3 atau 4. Selebihnya sudah kita bangun. Walaupun akan kita sempurnakan. Kemudian rumah sakit yang kita tinggal ke Sungai Penuh. Alhamdulillah kita juga sekarang ini mudah-mudahan selesai tahun ini di daerah Bukit Kerman bagian hilir itu kita sudah tahun ini dapat untuk pembangunan fisik dan sekaligus peralatan kesehatan. Mudah-mudahan tahun ini selesai karena kita mendapat dana DAK yang bantuan dari Pak JK kemarin untuk mengkondisikan itu. Kemudian selain irigasi jalan, kemudian renovasi sekolah-sekolah, renovasi puskesmas yang cukup layak, jangan halaman sekolah becek, tidak boleh lagi. Jadi anak-anak bisa belajar di halaman sekolah,
bisa bermain di halaman sekolah. Bisa upacara kalau Senin, Bang. Kalau dulu sulit. Oh, ya. Sekarang alhamdulillah sudah ada. Jadi itu yang sifatnya infrastruktur. Siap. Nih banyak nih Bang Bahren nih Ya. poinnya. Nggak apa-apa ya kita bahas satu-satu Bang ya. Siap, siap, Mana siap. bagaimana pasar yang tadi sudah tidak hanya pasar tradisional yang diperbaiki tapi juga udah menembus pasar dunia dengan menggandeng anak-anak muda. Ini kan tentu terobosan yang luar biasa. Lalu juga kondisi infrastruktur. Dulu mungkin Bang Bahren tahu sendiri kalau ke Kerinci jalannya kecil. Katanya kalau yang pertama kali ke Kerinci mabuk ini ya perjalanan ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah tidak seperti itu. Lalu pembangunan rumah sakit, sekolah, puskesmas dan lain sebagainya seperti apa Bang Bahren? Tapi nanti dijawabnya kita jeda ya. Pak Bupati izin kita jeda ya. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali saja jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah refleksi 10 tahun Adi Rozal memimpin Kabupaten Kerinci. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa, Pak Bupati Kerinci, Bapak Dr. Andes Haji Adi Rozal MSI dan juga Bang Bahren Nurdin SSMA yang merupakan pengamat sosial dan kebijakan publik. Tadi terhenti di Bang Bahren hampir ngambek beliau ya kan? Jadi langsung aja kita mohon izin Pak langsung. Bang silakan ditanggapi poin-poin tadi Bang. Ya, saya rasa saya mencoba untuk merumuskannya memang menjadi 12 kriteria paling tidak, tapi nggak usah kita bahas 12 karena subuh besok baru selesai. Yang pertama memang seorang kepala daerah bisa kita katakan sukses ya kalau kita mau salah satunya itu adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini adalah infrastruktur yang mana? Yang infrastruktur yang mengandung atau yang mementingkan hajat orang banyak. Nah, tadi saya rasa sangat baik sekali. Yang pertama pasar. Pasar ini tentunya ini tadi sudah dibahas berkumpulnya seluruh orang, apapun kelasnya gitu ya. Karena semua orang sekarang tentunya butuh belanja gitu ya. Di sana terjadi. Nah, ketika pasar ini dibenahi, maka apa yang terjadi? Ekonomi berputar dengan baik. Nah, ketika ekonomi berputar dengan baik, terjadi transaksi di sana, maka itulah nanti tadi yang kita bahas yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, nah bagaimana misalnya kemudian jalan, ya bagaimana kemudian hasil-hasil pertanian yang seperti ini itu harus dengan cepat sampai ke pasar. Bayangkan saja kalau dari kebun itu sampai ke pasarnya 2 hari kemudian gara-gara infrastrukturnya tidak baik, ini udah berubah. Mungkin alpukatnya udah busuk sampai ke pasar gitu. Apalagi sayuran. Apalagi sayur-sayuran ya, kalau buah-buahan masih mendingan gitu lah. Tetapi kemudian sayur-sayuran. Maka saya rasa apa yang dilakukan tadi pasar kemudian irigasi itu adalah infrastruktur yang merupakan adalah kebutuhan dasar orang banyak. Nah, saya rasa kecerdasan yang baik dari seorang pemimpin adalah ini ya, bagaimana memilah. Karena kalau mau dibilang butuh, itu butuh semua. Ya semua butuh, tetapi kemudian pemimpin meletakkan prioritas. Nah, saya rasa tadi karena kita sedang berbicara misalnya potensi Kerinci itu adalah tentang buah-buahan, hasil pertanian, perkebunan, maka yang dibutuhkan infrastrukturnya adalah apa? Yaitu pasar. Nah, saya rasa ini adalah pilihan yang sangat tepat, yang sangat baik, kemudian membenahi pasar, kemudian tadi misalnya lagi jalan ya, kemudian pasar tentunya juga pasar secara fisik, juga pasar secara marketing ya. Nah, tadi udah bicara tentang bagaimana anak-anak muda didorong untuk berkreasi, memenuhi kreativitas didukung oleh pemerintah daerah. Next, saya rasa karena kita bicara next, yang penting hari ini adalah bagaimana membuat turunan daripada hasil pertanian ini. Ini yang di Jambi yang menurut saya dari dulu saya selalu bicarakan, bagaimana jeruk tidak hanya sekedar sirup, jeruk tidak hanya sekedar buah dimakan begini, tetapi akan ada turunannya.
mungkin jeruk akan jadi selai, jeruk akan menjadi apa dan seterusnya. Nah, Teh ini misalnya ke depan itu akan berbicara itu ya, karena kita harus berbicara hilirisasi. Harus ada turunan. Misalnya hari ini kita punya alpukat hari ini cuma buat jus alpukat. Tetapi ke depan bagaimana alpukat kerinci itu bisa dinikmati di Eropa dengan bentuknya. Saya masih di sana kebetulan setahun terakhir paling tidak di Australia, itu kita menikmati ya hasil pertanian yang bentuknya adalah sudah tidak lagi dalam seperti ini, tetapi adalah sudah diawetkan dan sudah bisa dinikmati dalam jangka panjang ya, tidak lagi busuk dan nah ini mungkin butuh the next step ke depan. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati tadi menurut saya itu sudah sangat baik, tinggal lagi bagaimana memang pembenahan itu ke depan dan pengembangan sehingga tidak hanya surplus beras, ke depan surplus yang lain, sehingga apa, kita memiliki independensi. Saya tidak bisa membayangkan Cynthia kalau misalnya di Provinsi Jambi ini seluruh kabupaten kita memiliki independensi. Misalnya dulu kita bahasanya itu SWA ya kan SWA ya, SWA sembada, SWA beras, SWA sendiri gitu loh. Kita misalnya SWA jeruk misalnya ya, tidak perlu lagi jeruk dari hulu sana atau dari hilir sana gitu, misalnya SWA dan yang lain sebagainya. Nah, saya rasa inilah ke depan kalau itu sudah terjadi, maka kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik ya. Kemudian PAD pemerintah juga akan semakin baik, Provinsi Jambi juga akan ke depan secara umum juga akan menjadi lebih baik. Nah, saya rasa seperti itu. Ini kan menarik Bang, tadi juga sempat Abang singgung mengenai prioritas. Kita melihat skala prioritas yang dilakukan oleh Pak Adi Rozal, alih-alih membangun gedung yang baru, beliau membangun pasar terlebih dahulu seperti itu. Dan gedung baru ada juga pembangunannya, tapi nanti itu kan skala prioritas yang beliau lakukan. Dan alih-alih beliau memberikan pelatihan untuk ibu-ibu menjahit, katakanlah seperti itu, tapi beliau memberikan pelatihan untuk anak-anak muda menjadi barista karena ada potensi kopi. Bagaimana nih Abang memandang skala prioritas yang menurut Cynthia sebagai orang awam cerdas untuk dilakukan oleh seorang pemimpin? Ya, itu yang Abang bilang dari awal tadi, bagaimana membaca potensi terlebih dahulu. Itu yang beliau lakukan. Artinya ini ada kajian, dengan saya meyakini dengan UPTD ya, bahasanya dinas-dinas yang ada itu melalui kajian-kajian apa yang kita miliki. Ya, kemudian apa yang harus kita kembangkan terlebih dahulu dan apa yang menjadi kebutuhan kita gitu kalau nggak salah ya Pak Bupati ya, itu yang dilakukan. Nah, sehingga program-program dari pemerintah itu bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Ini yang menjadi kalau misalnya kita membangun gedung atau kantor bupati itu dibutuhkan, atau kantor dinas yang megah dan seterusnya, mungkin hanya dinikmati terlebih dahulu oleh oleh segelintir atau sekelompok kecil. Tetapi ketika yang dibangun itu adalah pasar, ya, setelah yang menjadi prioritas adalah pasar, bukan berarti kantor tidak penting. Gak mungkin pula nanti anak buah Pak Bupati berkantor di jalan kan, gak mungkin juga. Tetapi ada yang jauh lebih penting, yaitu pasar, maka masyarakat terlebih dahulu menikmatinya. Nah, impactnya nanti, dampaknya juga terhadap pengelolaan kepada pemerintahan gitu. Nah, saya rasa memang hal yang sangat penting itu adalah membaca potensi, kemudian menetapkan program kerja, kemudian apa yang harus dilakukan adalah menentukan prioritas. And he did it. I think so. Ya, oke. Jadi memang telah dilakukan dengan baik oleh Pak Bupati. Baiklah, nanti kita ke Bang Maren, kita ke Pak Bupati lagi. Tadi Bapak juga sudah menyinggung sedikit mengenai renovasi sekolah. Kita bergeser sedikit ke pendidikan. Baik. Kalau tadi sudah berbicara mengenai sumber daya alam dengan segala potensinya dan sudah dikembangkan dengan sangat baik seperti itu, kita ke SDM-nya. Kalau dulu ini yang Cynthia lihat sebagai orang awam nih, Pak. Dulu perguruan tinggi mungkin di sana belum menjadi kampus yang dilirik seperti itu. Sekarang orang-orang Kerinci sudah melanjutkan pendidikannya ya di Kerinci, tidak lagi keluar. Ada beberapa yang keluar tapi sudah ada difasilitasi di sana. Bagaimana pendidikannya berkembang dari 10 tahun yang lalu Bapak baru menjabat hingga saat ini? Silakan Pak. Kewenangan pemerintah kabupaten itu sampai kepada SLTP. SLTA menjadi kewenangan provinsi, kemudian perguruan tinggi itu merupakan kewenangan pusat, otonomi. Nah,
ketika kita melihat secara fisik SD dahulu lamanya becek, kita benahi pagarnya tidak baik, kita benahi atapnya yang sudah usang kita perbaiki. Kemudian dahulu tidak ada TK negeri, kita negerikan TK, kemudian PAUD yang menjadi kita benahi itu semuanya. Alhamdulillah secara bertahap berangsur. Tapi kita tidak hanya melibat fisiknya saja, tapi anak-anak itu perlu kita cepat kita cerdaskan. Maka gurunya kita sekolahkan juga. Gurunya kita sekolahkan sehingga sekarang ini hampir 91% guru-guru di Kerinci itu sudah tamat S1, bahkan ada yang sudah tamat S2. Ini untuk pendidikan, mencerdaskan anak. Bagaimana lagi juga kita berikan kepada anak-anak itu beasiswa. Beasiswa yang kita berikan kepada anak-anak itu, satu di antaranya kuncinya kita lakukan Pak Bahren untuk anak-anak itu adalah anak-anak yang hafiz Al-Quran. Jadi anak-anak yang hafiz Al-Quran bukan berarti yang lain tidak. Jadi ada yang kategori miskin, ada yang memang hafiz Al-Quran, baik oleh pemerintah daerah melalui Kerinci Cerdas, program pemerintah kerja, kemudian melalui Basnasda, kemudian kita lakukan, kemudian juga saya bukan wajibkan, tapi saya ajak kepada seluruh pejabat Kabupaten Kerinci, mulai Bupati harus menyantuni 10 orang anak yatim piatu, kemudian Wakil Bupati 8, kemudian Sekedar ada 6, Kepala Dinas 4, kemudian Eselon 3-nya 2 atau 1. Ini harus kita lakukan. Silakan di tempat mereka masing-masing, yang penting saya punya laporan. Jadi mungkin bisa saja saudaranya yang dia ayomi, orang kampung yang dia ayomi, atau yang lain dia misalnya. Dan ini kita berikan. Jadi sehingga anak-anak itu harus mendapat pendidikan di Kerinci. Ini kita lakukan, sudah lama kita lakukan. Tadi menyinggung sedikit infrastrukturnya. Memang saya melihat gini, sama halnya dulu ketika saya ditawarkan, Pak, mobil Bapak harus diperbaiki, Pak. Enggak, saya bilang. Yang perlu diperbaiki jalannya dulu. Kalau jalan sudah bagus, semua mobil dipakai enak. Ya, jangan mobil pejabatnya yang bagus, tapi jalannya jelek. Jadi ini kita lakukan. Jadi, cara berpikir saya begitu. Jalannya bagus, pasti enak. Sekolahnya bagus, anak-anak ingin belajar. Maka kita, tapi tidak bisa anak-anak belajar saja seperti itu. Maka harus semuanya bergotong. Dan saya buka HP saya terus, seperti yang tahun ajaran baru. Tidak sedikit ibu-ibu, Pak, tolong belikan baju untuk anak saya. Ya. Anak langsung saya ke Pak Bupati loh. Itu luar biasa loh. Punya satu setel, anak saya punya satu setel, Pak. Tolong belikan satu lagi. Ya, saya berikan. Istri saya suka juga seperti itu. Kami juga suka setiap beli buku, kemudian kami tumpuk buku. Setiap tahun ajaran baru bagi-bagi buku. Jadi ini kebiasaan dari ketika saya Padang Panjang dulu saya lakukan seperti itu. Wah, luar biasa. Kita sapa Ibu Bupati dulu. Ibu, semoga Ibu menonton sehat selalu. Aduh, sudah lama juga tidak berjumpa karena Bapak dan Ibu nih sama seperti itu. Mengayomi, memang jadi terasa dekat. Walaupun baru pertama atau 2 kali ketemu tuh udah terasa begitu dekat dengan Bapak dan Ibu. Sehat selalu untuk Bapak dan Ibu. Bang Bahren, ini menarik. Selain tadi yang sudah disampaikan bagaimana sumber daya infrastruktur, tapi sumber daya manusianya juga. Bagaimana guru-guru akhirnya disekolahkan sampai S1, S2 seperti itu. Mungkin kalau dulu masih banyak yang tamat SMA seperti itu, Pak, iya. Ada yang tamat tamat SPG akhirnya disekolahkan, lalu memberikan beasiswa dengan ada jalur hafiz, jalur mungkin untuk yang tidak mampu dan untuk yang masyarakat pintar seperti itu. Tapi ada juga satu yang menarik mengenai bagaimana Pak Bupati ini mengajak rekan-rekannya seperti itu untuk OPD juga memiliki karakter. Jadi membangun karakter ternyata bukan untuk pelajar saja, tapi juga untuk OPD-OPD diajak untuk memiliki karakter. Ya, kita katakan bersedekah seperti itu kan karakter yang bagus. Bagaimana nih Abang memandang terobosan-terobosan seperti ini dilakukan oleh Bupati? Silakan. Gini, pembangunan sumber daya manusia itu tidak populis. Tidak seperti membangun jalan. Ya, membangun jalan tidak nampak. Ya, tidak populisnya itu tidak nampak. Kalau membangun jalan hari ini wow, nampak jalannya hitam, aspalnya jalan. Tetapi membangun sumber daya manusia itu diperlukan 10 atau 15 tahun ke depan. Boleh jadi orang yang Bapak Bupati sekolahkan hari ini, anak-anak yatim yang diberikan santunan hari ini itu tidak dinikmati pada zaman beliau. Boleh jadi, ya. Tetapi kita akan melihatnya itu akan 10 atau 15 tahun yang ke depan. Maka pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter dan jiwa sosial yang tinggi yang akan melakukan ini.
Kalau hanya sekedar kepentingan politik itu tidak akan dilakukan. Ya, kalau hanya semata kepentingan politik. Saya meyakini beliau karena juga seorang ulama ya, juga banyak tahu tentang agama, tahu persis membangun karakter itu tadi. Ya, bagaimana kemudian ya membangun sumber daya manusia ini itu harus dari hati. Ya, maka tadi prioritasnya mungkin adalah anak yatim mungkin. Karena apa? Karena ini yang memerlukan sentuhan. Yang ini orang-orang yang memang memerlukan bantuan gitu. Nah, inilah yang menjadi, maka kembali kepada prioritas tadi. Maka menurut saya ini memang harus diberikan apresiasi ya, bagaimana para pemimpin menyediakan diri ya, memanfaatkan jabatannya, memanfaatkan kekuasaannya untuk membangun sumber daya manusia ya, memberikan beasiswa. Saya selalu sampaikan itu ya, tidak banyak yang mau. Karena memang tidak akan dinikmati pada masa kepemimpinan beliau. Tidak akan. Tetapi yakinlah, nih secara religius kita katakan 10-15 tahun yang akan datang, mereka akan datang kepada Pak Bupati. Pak Bupati, mereka akan terima kasih karena hari ini saya seperti ini, karena dan seterusnya. Itu yang nanti akan diterima. Begitu juga dengan guru. Begini, banyak yang berpikir menyekolahkan guru itu tidak penting. Padahal sebenarnya saya ingin katakan, guru, dosen, guru ngaji dan ini adalah cetakan. Mau jadi apa nanti orang Kerinci 50 tahun ke depan, itu adalah apa yang dibuat oleh Pak Bupati hari ini. Pak Bupati bertanggung jawab. Mau bodoh orang Kerinci 50 tahun ke depan, berarti tidak usah bangun sekolah, tidak usah sediakan gurunya, tidak berikan beasiswa guru. Tetapi yakinlah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Bupati selama 10 tahun ini, yaitu apa yang diberikan kepada guru-guru, itu akan berkontribusi besar terhadap sumber daya manusia 10-15 tahun yang akan datang. Mereka akan jadi bupati mungkin, mereka akan jadi guru, mereka akan jadi dosen dan seterusnya. Itulah insya Allah yang sudah ditanam. Insya Allah Bapak Bupati sudah menanam bibit yang baik, yang akan tumbuh, yang akan dinikmati oleh orang Kerinci pada beberapa tahun ke depan. Satu lagi menjadi amal jariah dan tabungan akhirat ya Pak Bupati ya. Meskipun tidak populer tapi tidak apa-apa, di akhirat kita menuainya seperti itu. Insyaallah. Aduh, masih banyak yang ingin Cynthia tanyakan tapi udah kode-kode jeda nih ya. Harus jeda ya? Nggak boleh nggak ya? Boleh dong, nggak usah jeda, nggak boleh ya? Ya sudahlah, kita jeda dulu Pak Bupati. Pemirsa tolong bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita refleksi 10 tahun Adi Rozal memimpin Kabupaten Kerinci. Dengan waktu yang terbatas ini Pak, sedikit lagi, nanti aja closing statement ya. Kita mau tentang pariwisata Pak, ini kan juga potensial sekali. Seperti apa, silakan Pak. Kerinci memang memiliki banyak objek wisata. Ada gunung, ada kebun teh, kemudian juga ada danau, semuanya potensi yang bagus. Ada yang dikelola oleh BUMDes, yang kita kembangkan sudah cukup banyak. Kemudian ada yang dikelola pemerintah. Ada yang terus kita lakukan seperti festival Kerinci yang kemarin sempat kita sebelum Covid sempat kita direct tour dan sengkarat di Kerinci yang luar biasa meledaknya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang namanya seperti kebudayaan yang berkaitan dengan wisata Kabupaten Kerinci. Ini adalah potensi yang terus kita kembangkan. Baik yang dikelola oleh masyarakat, dikelola pemerintah. Maka kita buat sayang saja saat ini pesawat yang landing di Kerinci selama Covid agak kurang, hampir tidak ada. Ini membuat wisata. Namun demikian, kunjung wisata dari Sumatera Barat yang memang masuk dari Sumatera Barat itu luar biasa, terus meningkat. Walaupun dalam keadaan Covid kemarin itu wisatawan ke Kerinci makin banyak. Karena wisata alam ya Pak? Ya, karena wisata alam. Orang suka dengan wisata alam. Jadi ini wisata Kerinci. Sehingga kita memberikan di Kerinci untuk sebagai tagline kita di Kerinci menyatakan jangan pernah mati sebelum datang ke Kerinci. Tuh, jangan mati dulu sebelum datang ke Kerinci. Maka kalau wisata Kerinci ini nggak usah diiniin lagi sih. Semua orang udah tahu. Jadi kalau orang-orang dari luar tuh Pak ya mau ke Jambi ya pengennya ke Kerinci seperti itu. Tapi untuk
potensi wisata ini terus dikembangkan dan Terus dikembangkan, baik fasilitasnya, kemudian yang pendukungnya seperti ibu-ibu yang kita gerakkan UMKM-nya itu mengembangkan makanan cenderamata untuk apa? Ada yang souvenir, ada yang makanan yang memang seperti dodol kentang misalnya atau keripik kentang, semuanya itu kita kembangkan untuk menunjang pariwisata kita. Jadi itu yang kita kembangkan ke Kabupaten Kerinci sehingga wisata Kerinci ya alhamdulillah seperti Mbak Tia nyatakan semakin dilirik orang, kita bersyukur dan ini ke depan semakin baik. jadi parkir yang sampai 50.000 tuh nggak ada Pak ya kalau di Kerinci. Karena di tempat wisata itu PR-nya Bang Bahren. Yes, siap, Kalau siap. di tempat wisata kita tidak ada, kecuali orang parkir di halaman rumah orang saya nggak tahu. Oh, iya. Itu udah di luar ini. Baiklah, terakhir Bang Bahren singkat Siap. saja untuk pernyataan penutupnya. Baik, Silakan Bang Bahren. begini mengenai pariwisata tadi yang perlu ke depan itu adalah bagaimana menggabungkan wisata alam dengan wisata event dan buatan budaya. Jadi ini harus digabungkan ya. Jadi alam kita sudah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk Kerinci, tetapi event-event seperti Tour de Sengkara, Tour de Kerinci dan seterusnya itu harus terus digalakkan sehingga nanti itu juga menjadi bagian terbaik wisata di Kerinci. Baik, saya rasa sebagai closing statement tentu kepemimpinan beliau banyak juga kekurangan dan kelebihan. Saya rasa ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya pasti ada pro dan kontra. Itulah the notion of being leader. Ya, nggak mungkin semuanya senang, nggak mungkin semuanya suka tentu. Tapi apa yang sudah beliau buat perlu kita apresiasi, perlu kita hargai jerih payah beliau selama 10 tahun ini, maka berbanggalah masyarakat Kerinci memiliki beliau selama 10 tahun terakhir ini. Jadi apa yang sudah dilakukan paling tidak jangan dilihat apa yang belum dilakukan, tapi paling tidak kita menghargai apa yang sudah dilakukan. Saya rasa Luar biasa, terima kasih Bang Bahren. Terakhir closing statement dari Pak Bupati. 10 tahun memimpin Kerinci, tidak semuanya manis. Ada pahitnya. Ketika pahit saya nikmati untuk diri saya dan memperbaiki diri saya. Ketika manis biarlah masyarakat menikmatinya. Saya berterima kasih kepada masyarakat Kerinci, baik yang ada di kampung Kerinci maupun sedang ada di rantau. Berterima kasih saya kepada semua media, baik yang memberikan apresiasi maupun memberikan masukan-masukan. Walaupun itu sekalian pahit, saya menikmati dengan baik. Terima kasih semuanya. 10 tahun saya memimpin Kerinci, belum sempurna, belum baik. Tapi apa yang saya lakukan, mudah-mudahan bisa dinikmati bersama. Luar biasa, terima kasih banyak Pak. Semoga Bapak sehat selalu, Amin. selalu diberikan ya, kesehatan, kemudahan dalam menjalankan apapun. Amin. Dan apapun yang sudah Bapak kerjakan mendapatkan amal tersendiri di Amin. akhirat nanti. Insyaallah. Dan terima kasih juga Bang Bahren Siap, sudah siap, bersedia untuk hadir sore hari ini. Jangan jera-jera. Semoga di kesempatan lain kita bertemu lagi ya Pak Bupati dan juga Bang Amin, Bahren. ya Allah. Dan pemirsa, demikianlah program Ruang Publik pada sore hari ini. Memimpin sebuah daerah selama 2 periode bukanlah hal yang mudah. Butuh kepercayaan yang besar dari masyarakat dan ternyata masyarakat percaya. Kepercayaan masyarakat telah dibuktikan oleh Pak Bupati Bapak Adi Rozal dengan banyaknya peningkatan dari berbagai sektor sumber daya manusia, sumber daya alam dan berbagai potensi lainnya juga telah dikembangkan. Seperti yang Bang Bahren katakan, jangan lihat apa yang belum dikerjakan, tapi lihat saja apa yang sudah dikerjakan dan nikmati. Semoga kepemimpinan selanjutnya bisa melanjutkan dan menyempurnakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.